Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Abdul Hadi Ilman, pada mata kuliah Ekonomi Tingkat 1. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang regresi dua variabel yang terkait dengan masalah estimasi. Pada pertemuan sebelumnya kita sampai di sini, yaitu tentang keakuratan atau presisi dari standar error dari least square estimate. Nah, kemudian sekarang kita akan melanjutkan tentang properties of least square estimator, yaitu tentang the Gauss-Markov theorem, bahwa estimator OLS itu memiliki beberapa sifat ideal atau optimal. Sifat ini terkandung dalam Gauss-Markov theorem atau teori Gauss-Markov. Estimator OLS beta head 2 dikatakan sebagai estimator terbaik linear dan tidak bias, yaitu blue dari beta 2 jika, nanti akan dijelaskan. Nah, blue ini merupakan indikator baik tidaknya dari sebuah estimator regresi. Kita kenal dengan blue, best linear unbiased estimator. Yang dimaksud yang pertama linear, yaitu fungsi linear dari variabel acak seperti variabel dependen Y dalam model regresi. Fungsi linear ini yang kita maksud tentu adalah linear dalam parameter seperti yang kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Maka wajib untuk kemudian bisa mendapatkan sifat blue, sebuah model regresi harus bersifat linear dalam parameter. Yang kedua, itu adalah tidak bias atau unbiased, yaitu nilai rata-rata atau yang diharapkan atau nilai estimasi dari beta head 2 itu sama dengan nilai sebenarnya atau beta 2 atau mendekati. Kemudian yang ketiga, yang kedua ini bagaimana kita mengetahuinya bahwa dia tidak bias, itu diindikasikan dengan nilai standar error yang semakin kecil. Kemudian yang ketiga adalah memiliki variance minimum. Memiliki variance minimum di kelas semua estimator yang tidak bias linear tersebut. Estimator yang tidak bias dengan variance paling sedikit dikenal sebagai estimator yang efisien. Nah, kita mengambil contoh seperti ini. Ini adalah distribusi pengambilan sampel estimator OLS beta head 2, yaitu distribusi nilai yang diambil oleh beta dalam percobaan pengambilan sampel berulang. Yang pertama mendapatkan distribusi beta 2 seperti ini, yang kedua distribusi beta 2 seperti ini. Maka kemudian dari kedua sampel ini, mana yang lebih baik? Maka kalau kita mengikuti dari Gauss-Markov theorem, kita harus mengambil variance yang paling minimum. Nah, kalau kita bandingkan antara dua distribusi ini, kita asumsikan bahwa distribusinya normal, gitu ya. Dan ini adalah nilai estimasi dari beta head 2 sama dengan beta 2, dan ini nilai distribusi beta 2-nya. Atau ini nilai rata-ratanya, gitu ya. Maka kita akan memilih variance minimum. Variance itu adalah tingkat persebaran dari titik rata-ratanya itu. Yang paling kecil tentu adalah yang pertama. Gitu ya. Nah, kita sekarang mempertimbangkan goodness of fit dari garis regresi terhadap sekumpulan data. Artinya kita akan mencari tahu seberapa baik garis regresi itu sesuai dengan data. Sebagai contoh berikut ini. Ini adalah garis regresi dari sample regression function. Kemudian kita melihat ada U1, U2, U3, U4, di mana Y head I-nya sama dengan beta head 1 tambah beta head 2 XI. Dari gambar samping jelas bahwa jika semua pengamatan berada pada garis regresi, jika semua titiknya ada di sini gitu ya, kita akan mendapatkan kesesuaian yang sempurna, tetapi ini jarang terjadi. Umumnya akan ada beberapa positif UI head dan beberapa negatif UI head. Jadi ada yang di atas, ada yang bawah, ada yang dekat, ada yang jauh. Nah, kemudian untuk melihat seberapa dekat antara titik-titik yang di luar garis itu terhadap garis regresi itu, kita mengenal namanya koefisien determinasi R square dalam kasus dua variabel atau R square dalam R besar adalah pengukur yang memberitahu seberapa baik garis regresi itu sampel sesuai dengan data. Nah, kita dapat mendefinisikan R square itu sebagai berikut. R square sama dengan sigma dari Y hat I dikurangi Y bar kuadrat, di mana itu sama dengan ESS. Kemudian per sigma YI minus Y bar dikuadratkan dan disigmakan itu sama dengan TSS. Atau alternatif, secara alternatif itu bisa dibuat R square sama dengan 1 dikurangi RSS
per TSS. Apa itu RSS dan TSS? Nah, TSS itu total sum of square, jumlah kuadrat dari apa yang disum, yang dijumlahkan, itu adalah U. Nanti akan kita lihat. Kemudian ESS adalah explain sum of square. Kemudian RSS adalah residual sum of square, di mana TSS sama dengan ESS plus ERS. Nah, untuk lebih memperjelasnya kita buat seperti ini. Ini kita lihat pertama dulu garis regresinya, SRF, gitu ya. Kemudian kita punya Y bar yang dari aslinya, yang dari populasi, gitu ya. Kemudian sementara ini adalah SRF, ini sample regression function, gitu ya. Kemudian ketika kita punya XI di sini, gitu ya, XI di sini, kita tarik ke atas, maka kita mendapatkan Y hat I. Ini adalah nilai ekspektasi terhadap YI diberikan nilai XI pada data sampel, gitu ya. Tetapi sebenarnya nilai YI yang sebenarnya itu ada di sini. Ya. Nah, ini menunjukkan jarak antara ini, YI ini, dengan Y hat I, ini disebut sebagai U hat I. Gitu. Jadi adalah gangguan atau error due to residual. Error karena dari sampel terhadap yang sebenarnya. Gitu ya. Nah, kemudian ini adalah nilai Y rata-rata, di mana ini Y hat I, Y hat I ini dikurangi YI, ini selisihnya. Ini due to regression. Seperti itu gitu ya. Dan di total dari YI sini ke Y bar ini disebut sebagai totalnya. Jadi residual ditambah regressionnya gitu ya. Jadi yang ini, yang bawah ini itu adalah ESS, yang atas ini itu adalah RSS. Tapi bukan masalah atas bawahnya nanti, karena bisa jadi YI nanti ada di bawah gitu kan. Nah, kalau kita lihat R square, ini kan sama dengan ESS per TSS. Gitu ya. ESS itu yang mana? ESS itu adalah yang ini. Gitu ya. Tutor regression. TSS itu adalah yang ini. Nah, ini TSS. Gimana caranya agar nilai R square makin tinggi, gitu ya? R square akan tinggi kalau kemudian jarak YI ini semakin dekat dengan ini, SRF. Kalau semakin dekat, artinya nilai ini semakin kecil, ini menunjukkan bahwa nilai ini, ESS, itu mendekati nilai TSS. Jadi misalkan YI-nya ada di sini nih. Nah, ini makin besar, apalagi YI-nya di sini. Seperti itu. Dan seterusnya. Jadi, kita akan mendapatkan nilai R square itu makin tinggi secara grafik itu, ataupun secara rumusnya, ketika YI yang sebenarnya ini memang tidak terlalu jauh dengan SRF, maka kita bisa mengatakan bahwa garis regresinya itu fit atau sesuai dengan data yang ada. Gitu. Semakin jauh, maka nanti R square-nya akan semakin mengecil. Gitu ya. Nah, R square ini mengukur proporsi atau persentase variasi total dalam Y yang dijelaskan oleh model regresinya itu. Dua sifat dari R square ini adalah selalu bernilai positif karena nilainya dikuadratkan semua tadi gitu ya. Kemudian dia selalu bernilai 0 sampai 1. Nah, nilai R square sama dengan 1 berarti sempurna, artinya semua titik-titiknya berada pada garis, di mana YI, hat itu sama dengan YI gitu ya, untuk setiap I. Di sisi lain, nilai R square sama 0 berarti tidak ada hubungan antara variabel independen dengan variabel independennya, artinya beta 2, hat itu sama dengan 0 gitu ya. R2, R square itu juga dapat dihitung dengan cara seperti ini, ESS, per TSS, dan seterusnya, hingga nanti kemudian dapetin beta hat 2 kuadrat dikali dengan sigma xi kuadrat per sigma yi kuadrat. Nah, kita akan memberikan contoh aplikasi regresi sederhana yang kemudian nanti akan menjelaskan, menginterpretasikan dari hasil regresi beta 0, beta 1, kemudian atau beta 1 dan beta 2, kemudian kita mendapatkan nilai R square itu seperti apa dan bagaimana menginterpretasinya. Mari kita ingat kembali fungsi konsumsi Keynesian.
bahwa the fundamental psychological law is that men or women are disposed as a rule and on average to increase their consumption as their income increases, but not by as much as the increase in their income. Itu artinya kurang lebih dikatakan bahwa kita akan cenderung meningkatkan konsumsi ketika pendapatan meningkat, walaupun peningkatannya tidak sama dengan peningkatan income, gitu ya. Inilah yang disebut sebagai MPC, marginal propensity to consume. Itu nilainya lebih besar dari 0, artinya pasti meningkat, gitu. Kecenderungannya meningkat. Tetapi not by as much as the increase in their income. Kurang dari 1. Ketika income-nya naik 10%, gitu ya, maka konsumsinya cenderung untuk naik misalkan di bawah 10%, entah 9, 5, 4, dan seterusnya, gitu ya. Nah, kita mencontohkan hypothetical data on weekly family consumption expenditure and weekly family income X. Jadi Y itu adalah tingkat konsumsi keluarga dalam satu minggu, 70, 65, 90, 95, 110, 115, 120, 110, 5, dan 150. Jadi ada 10 observasi di sini. Kemudian X itu adalah pendapatan keluarga secara mingguan, yaitu 80, 100, 120, 140, hingga 160. Dua-duanya dalam satuan dolar. Penting untuk diingat bahwa Anda harus mengingat satuannya apa, gitu ya, karena nanti akan sangat berpengaruh sekali dalam interpretasi data. Bahkan seringkali angka 70-nya yang dimasukkan atau yang diolah dalam software pengolah data itu bisa jadi cuma 70, tapi satuannya di sini adalah ribuan rupiah misalkan, jutaan rupiah gitu. Maka kita tidak bisa mengabaikan satuan itu. Kita harus mengikutkannya nanti dalam interpretasi. Tidak boleh hanya 70 saja, tapi nanti 70 juta kah, 70 ribu kah, dan seterusnya. Kebetulan di saat ini kita hanya dolarnya, bukan juta dolar, dalam million dollar, dan sebagainya. Gitu. Nah, kalau kita buat secara manual gitu ya, kita akan mendapatkan data seperti ini. Di sini YI, XI, kemudian YI, XI gitu ya. Karena kita untuk mencari beta head 2 dan beta head 1, kita harus mengikuti ini sigma XI per XI kuadrat. Bagaimana mendapatkan ini? Ya dari sini, YI kali XI kuadrat. Kemudian XI kecil itu adalah XI dikurangi X bar. X bar itu adalah X ini, 1.700 kemudian dibagi 10 gitu ya. Maka kemudian didapetin X bar gitu ya. Dan didapatkan seperti ini. YI-nya juga seperti itu, XI kecil ini kuadrat, XI YI, Y head I, dan seterusnya. Maka kita akan mendapatkan beta head 2 itu sama dengan 0,5091, dan beta head 1 itu sama dengan 24,4545. Tetapi nanti tentu dalam prakteknya kita tidak menggunakan cara ini secara manual, kita akan memasukkan data pada software, dalam hal ini kita akan menggunakan Stata, dan kita akan secara otomatis akan mendapatkan nilai beta 2 dan beta 1-nya nanti. Nah, kalau diringkas akan seperti ini, beta head 1 itu sama dengan 24,4545, beta head 2 sama dengan 0,5091, kemudian di sini ada varian beta 1, varian beta 2, dan standar error beta 1, standar error beta 2, 0,0357. Angkanya cukup kecil. Ada covarian, dan ada standar deviasi, dan juga ada R square 0,9621, dan ada R, yaitu koefisien korelasi, dan degree of freedom 8. Nah, maka kalau kita buat model persamaan agresinya itu kalau dibuat itu seperti ini, bahwa Y head I sama dengan, ini kan beta 1. Beta 1 yaitu 24,4545 ditambah beta 2 dikali XI. Nah, begini cara meletakkannya. Jadi X dan Y-nya itu kan dari data yang kita punya. Kemudian kita mencari beta 1 dan beta 2-nya. Maka kemudian ketika kita sudah mendapatkan nilai beta 1 dan beta 2-nya, maka cara menuliskannya itu adalah YI, YI-nya tetap gitu ya, sama dengan beta 1-nya diganti dengan yang di hasil regresi 24,4545 ditambah beta 2 0,501 dikali dengan XI. Nah, nanti kita akan mencoba menginterpretasikan ini. Secara grafis dia seperti ini. Jadi 24,45 ini adalah jarak dari angka 0 di sini sampai sini. Kemudian kita buat garis seperti ini.
maka garis ini menunjukkan garis regresi YI sama dengan 24 tambah 0,5 XI gitu ya. Kemudian kalau kita nanti dicari 170 X-nya, maka Y-nya berapa? Kita akan ambil 111 gitu ya. Kenapa ini kemudian di sini jaraknya 24,45? Kita akan tahu kalau bahwa ini kan titik X sama dengan 0 gitu ya. Jadi ketika X-nya sama dengan 0, kita masukin ke sini, X-nya sama dengan 0, kita mendapati angkanya seperti ini. Maka jarak ini adalah 24,45 atau beta 1. Beta yaitu ketika X-nya sama dengan 0. Nanti kita akan menjelaskan secara matematis juga. Kemudian beta 2 itu adalah kemiringan. Jadi ketika X-nya naik 1, bergeser ke kanan 1, maka beta 2 Y-nya itu naik sebesar 0,5091 gitu ya. Jadi ini kan X-nya naik 1, Y-nya naik sebesar 0,5. Artinya ketika X-nya naik 1, Y-nya tidak naik sama dengan 1, tapi naik sebesar 0,5. Kurang lebih seperti itu. Nah, setiap titik pada garis regresi ini memberikan perkiraan nilai yang diharapkan atau rata-rata dari Y yang sesuai dengan nilai X yang dipilih, yaitu Y hat I adalah perkiraan dari E, Y, X, I. Nah, sekarang kita coba perhitungan secara matematis. Jika XI sama dengan 0, maka YI sama dengan 24,4545 ditambah 0,5091 dikali 0. Maka kita akan dapatnya adalah 24,4545. Jika XI sama dengan 1, maka kita mendapatkan nilainya adalah 24,9636. Karena di sini X-nya sama dengan 1 dikali 0,5 ditambah dengan 24,45, maka kita dapat 24,9636. Gitu ya. Maka kita menemukan bahwa ketika dari 0 ke 1, XI-nya, Y-nya itu bertambah sebesar 0,5091. Nah, dan seterusnya ketika nanti kita coba XI sama dengan 2, misalkan gitu ya, maka kita akan mendapatkan nilai YI-nya itu berselisih 0,5091 dari ketika XI-nya sama dengan 1 dan seterusnya gitu ya. Maka beta hat 1 sama dengan 24,4545 ini merupakan intercept yang menunjukkan nilai konsumsi dalam dolar jika pendapatan sama dengan 0. Jadi kalau kita tidak punya pendapatan sama sekali gitu ya, kita tetap mengkonsumsi, nilainya berapa? Yaitu 24 dolar, 24,45 US dollar. Nah, kemudian beta hat 2 nilainya adalah 0,5. Sebelumnya nilai beta 1, beta 2 secara hasil regresi itu nanti nilainya bisa negatif, bisa positif gitu ya. Nanti kalau nilai negatif maka bisa diartikan ketika pendapatannya sama dengan 0, maka konsumsinya negatif. Walaupun secara real ini susah dijelaskan gitu ya. Tetapi dalam konteksnya nanti bisa seperti itu. Nah, kemudian beta hat 2 0,5091 merupakan tingkat kemiringan dari garis regresi menunjukkan bahwa dalam rentang data sampel yang kita gunakan, ketika X naik sebesar satu satuan, dalam hal ini $1, dalam dolar gitu ya, maka YI akan naik sebesar 0,5091 dolar. Jadi artinya ketika pendapatan seseorang itu naik sebesar $1, maka konsumsinya akan naik sebesar 51 sen atau 0,5091 dolar gitu ya. Nah, jika nilai beta 2 itu negatif, maka ketika X-nya naik sebesar satu satuan, maka YI-nya itu akan turun sebesar beta 2 itu. Misalkan dalam hal ini 0,5 gitu ya. Dan selalu ingat ketika kita menginterpretasikan, kita harus mengingat satuannya. Nah, kalau di sini dikatakan ketika X naik sebesar satu satuan, bisa saja nanti satuannya bisa dalam jutaan, ribuan, ataupun buah, atau apapun gitu ya. Dan Y-nya pun juga akan naik sebesar satuan dari Y-nya juga. Nah, kebetulan kita menggunakan satuan X dan YI-nya itu adalah menggunakan dolar saja. Bisa saja tadi kita menggunakan X-nya adalah 70 juta per tahun gitu ya. Kita misalkan per tahunan gitu ya. Kemudian Y-nya juga juta per tahun gitu. Maka kita bisa bilang bahwa ketika X naik sebesar 1 juta dalam setahun itu gitu ya, maka YI-nya akan naik sebesar 0,5 juta, artinya 500.000. Nah, dalam beberapa kasus nanti Anda akan menemukan bahwa satuannya itu berbeda-beda antara X dan Y-nya, maka kita harus menggunakan masing-masingnya.
Nah, kemudian nilai R-square-nya kita dapati adalah 0,9621, menunjukkan bahwa sekitar 96% variasi pada pengeluaran konsumsi mingguan itu dapat dijelaskan oleh pendapatan. Jadi ketika X-nya berubah, ikut berubah juga Y-nya gitu. X-nya berubah lagi, berubah dan seterusnya gitu kan. Nah, selebihnya yaitu 4% variasi dari pengeluaran konsumsi mingguan itu tidak dijelaskan oleh variabel pendapatan atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak ada pada model gitu ya. Nah, karena nilai koefisien determinasi ini mendekati 1, maka dapat dikatakan bahwa garis regresi ini sesuai dengan data. Biasanya kalau nanti jumlah variabel X-nya itu ditambah, nilai R-score-nya akan makin meningkat gitu. Nah, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.